Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu dan kehadiran yang diberikan pada siang hari ini. Pak Kamal, apakah mendengar suara saya dengan baik, Pak? Ya, jelas. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Pada webinar siang hari ini kita akan berbicara tentang mengenai apa saja yang baru di SolidWorks 2021. Sedikit tentang perusahaan kami. PT Paralogics adalah perusahaan software engineering yang fleksibel. Kami adalah authorized partner untuk beberapa software CAD, CAM, dan CAE, sehingga mampu untuk memberikan solusi terbaik. Jadi kami itu tidak hanya menjual SolidWorks saja, kami itu ada banyak pilihan untuk beberapa solusi perusahaan Anda. Dan juga Paralogics itu sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun di bidang software engineering. Berikut jejak Paralogics sejak 2013. Kita mulai dari authorized partner dengan MSG Software dan Tekla, atau sekarang dikenal dengan Trimble. Lalu pada tahun 2015 kami mulai partnership dengan Siemens. Yang paling dikenalnya adalah Siemens NX. Mungkin Bapak atau Ibu pernah mendengarnya. Dan untuk CAD, lalu IDEM yang juga merupakan software CAE, software simulasi untuk production flow yang lebih baik. Dan pada tahun 2020 kami mulai kembali bergabung dengan MSC Software, tetapi dengan kerjasama dengan nama Hexagon Company. Dan pada pertengahan 2020, Paralogics juga berjabat tangan dengan Dassault System, yang software paling familiarnya adalah CATIA dan juga SolidWorks. Jadi visi dari Paralogics itu adalah untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan teknologi dan service untuk industri manufacturing dan engineering di Indonesia. Dengan cara seperti apa? Dengan mengetahui pain dari para customer dan bisnisnya, mencari cara untuk meningkatkan produk, dan membangun solusi terbaik setelah itu mengimplementasikannya. Dan berikut adalah tim sales dan engineer dari Paralogics. Kita mulai dari paling kiri, yaitu Pak Ahmad, yang bertanggung jawab atas software MSC dan Siemens NX, dengan juga support para engineer Pak Alfian dan Pak Kamal dan Pak Bayu untuk Siemens NX, dan juga Ibu Adventa yang bertanggung jawab atas software IDEM dengan support Pak Alfian, dan juga saya sendiri yang bertanggung jawab atas software SolidWorks dan software Dassault System lainnya, dengan juga support Pak Kamal dan juga Pak Alfian. Tidak lupa juga Pak Doni sebagai sales manager yang mengkoordinir semua tugas dari Paralogics. Sekian dari Paralogics. Transisi ke produk, sekarang akan kami perkenalkan 3D Experience. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar SolidWorks, tapi belum pernah mendengar 3D Experience ya. 3D Experience itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna CAD, Social and Collaboration Apps, Simulation Apps, dan Information Intelligence Apps untuk berkolaborasi dengan desainer lain. Tidak perlu banyak bicara tentang 3D Experience. 3D Experience itu adalah sistem kolaborasi untuk CAD dan CAE yang bisa di dalamnya itu para desainer dan para eksekutif untuk bisa bekerja sama lebih baik. Sekian dari 3D Experience, kita transisi ke SolidWorks. SolidWorks adalah computer aided design software yang sampai hari ini sudah mempunyai 1,5 juta user di 144.000 unique customer di 80 negara yang berbeda, dan mereka itu mempunyai satu kesamaan, yaitu satu passion di bidang desain. Passion ini mendorong SolidWorks dan juga Paralogics untuk tetap mensupport mereka dalam berbagai bidang yang mereka lakukan. Jadi dari bagian medical ke aerospace, dari dunia industri sampai edukasi, tantangan yang berbeda membuat SolidWorks itu diyakini sebagai desain dan solusi yang dipercaya oleh industri. Sekedar fun fact juga, 31 dari 50 company terkaya versi Global Fortune 500
menggunakan SolidWorks. Cukup dari saya, waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Kamal. Ya, terima kasih, Rian. Di sini saya coba lanjutkan ya. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Kamal Rutaman, saya sebagai Application Engineer untuk 3D Experience Works ini atau biasa kita kenal SolidWorks juga. Mungkin di sini saya menjelaskan sedikit ya, SolidWorks itu satu platform 3D Experience yang include dalam SolidWorks. Nah, jadi mungkin di sini nanti akan saya beritahu karena mulai banyak yang mungkin beberapa jarang menggunakan trik ini. Nah, di sini sekalian menjelaskan untuk apa sih yang baru dari SolidWorks 2021 dan 3D Experience Works 2021. Nah, di sini saya punya sedikit. Tackling the inspection of dark, harsh, and sensitive environments is the specialty of Square Robot, a startup based out of Boston, Massachusetts. Using advanced submersible robotics lowered into a petroleum storage tank, they autonomously inspect these environments for defects in storage vessel using state-of-the-art sensing technology. By being able to use robotics for this task, they have reduced costs for their customers while improving accuracy. Their design is focused on safety and reliability for these unique environments, providing maximum uptime and allowing inspections to take place when and where humans would have to otherwise wait for the tanks to be empty. Founded in 2016, Square Robot chose SolidWorks and EnoviaWorks as their go-to design and management solutions. It was critical for them from the start to have the ability to work from anywhere combined with best-in-class design tools. Nah, itu sedikit video untuk menjelaskan apa topik kita baru ini, tapi kita ambil salah satu sampelnya ini untuk Veritank ya. Square Robot ini bisa dibilang untuk cek dari vessel misalkan buat cleaning, pembersihan, seperti itu. Itu salah satu yang mungkin nanti akan kita bahas dengan satu sampel project-nya ini. Nah, dari 3D Experience Works itu apa sih yang paling baru? Pasti kita punya ada penambahan functionality, pastinya ada peningkatan performa, sampai ke detail-detail di SolidWorks 2021. Nah, 3D Experience Works ini itu juga ada penambahan together with cloud collaboration. Jadi kayak kita bisa melakukan sistem kerja kolaborasi atau product data management ini menggunakan cloud collaboration ya. Jadi di eranya sekarang yang bisa dibilang itu pandemi, rata-rata mungkin ada beberapa tim yang WFH, kita bisa memaksimalkan dengan data collaboration ini. Jadi menggunakan cloud, terus juga ada next level validasi, jadi beberapa tim atau user yang assign di status project-nya itu nanti akan dibuat beberapa validasi orang-orangnya itu tersebut. Jadi tetap bisa menjaga validasi gambar yang di-approve atau diizinkan untuk next selanjutnya. Langkah selanjutnya dari proses penggambaran tersebut. Lalu ada juga cloud-based design. Jadi SolidWorks itu kan mungkin dari beberapa teman sekalian mungkin ada yang menggunakan SolidWorks itu pasti di PC ya, diinstal. Nah, kalau misalkan dengan 3D Experience Works ini kita bisa menggunakan cloud-based design. Jadi menggambar itu nggak hanya harus dari komputer atau dari laptop ya. Jadi kita juga bisa menggunakan iPad atau dasarnya itu dia menggunakan browser base gitu. Jadi kita menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari seperti itu. Jadi kita bisa melakukan desain berdasarkan 3D Experience account-nya. Jadi kita bisa menggunakan gambar desain yang
di cloud base seperti itu. Nah, 3D Experience itu Works itu terdiri dari beberapa software ya. Kita juga bisa menggunakan Katia, Simulia, Delmia, NetVibes, Enovia, SolidWorks, dan 3D Excite. Jadi dari beberapa ini tuh dia seperti menjembatani beberapa produk dari Dassault System ya. Jadi dia yang menghubungkan beberapa fitur untuk integrasi satu sama lain. Jadi kayak dia jembatannya untuk beberapa aplikasinya. Di sini saya akan membahas untuk expanded functionality. Jadi kayak Excel Interface Report-nya itu nanti kita kayak data BOM-nya, jadi kayak auto resolve lightweight komponennya. Jadi kayak beberapa komponen yang ringan atau beberapa detail-detail itu kita bisa improvement reportnya menggunakan Excel, dan kayak panjang dari misalkan ada contoh rantai atau belt, dia juga bisa tahu nih panjangnya, jumlah lengthnya seperti apa. Jadi BOM-nya itu akan lebih ringan menggunakan Microsoft Office ini dari Excel. Nah, lalu ada improve assembly simplification ya. Jadi kayak beberapa konfigurasi model, terus juga beberapa satu assembly itu kita bisa meringankan lagi, mensimplification. Jadi beberapa mana yang area detailnya itu kira-kira kayak misalkan kita mau pilih salah satu baut, dia akan pilih beberapa opsional. Jadi lebih ringan untuk konfigurasinya. Nah, lalu juga ada more flexibility for part design. Jadi kita bisa melakukan rido lebih dari 60 fitur ya. Jadi biasanya kan kita kayak ando rido itu biasanya kayak cuman beberapa kali doang, nggak bisa sampai ke awal lagi. Nah, ini salah satu step yang kira-kira kalau misalkan kita menggambar, kalau misalkan di ando terus, itu kan biasanya cuma sampai berapa 10 atau berapa fitur ya, atau 15. Nah, di sini bisa sampai 60 fitur, jadi ridonya pun bisa 60 fitur ke depan. Nah, di sini juga ada user experience delighter ya. Jadi kayak kita menggunakan gambar itu, biasanya kan kita melakukan pemilihan itu berdasarkan RGB. Jadi di sini bisa dilihat kita biasanya adjust di sini. Tapi terkadang kita mau picker warna itu dengan aktualnya atau realnya mau seperti apa. Jadi misalkan dari ibu bapak sekalian yang biasanya menggunakan sampel gambar, tapi terus mau di redrawing lagi, tapi warnanya itu mau menyesuaikan dengan warna aslinya. Nah, kita nggak perlu ribet lagi, kita juga bisa menggunakan color picker dari reference application-nya. Jadi kayak misalkan dari foto, dari PDF, itu nanti akan menyesuaikan warnanya di SolidWorks-nya nanti. Jadi kita menggunakan color picker, itu nanti akan aktual sama warnanya dengan digambar, seperti itu. Nah, lalu juga ada most robust simulation. Jadi kayak misalkan dari file scanning ya, jadi kita juga bisa mesh diagnostik tuh, jadi ada beberapa face yang misalkan ada yang bolong, ada yang misalkan melipat, terus juga improvement convergence ya, jadi kayak beberapa kontak ini nggak ada yang tumpang tindih atau ada yang miss STL-nya, seperti itu kita bisa mendiagnosa di SolidWorks ini. Nah, lalu ada apa lagi sih di SolidWorks untuk di performance-nya? Nah, pasti akan meningkatkan kecepatan detailing mode ya. Jadi kayak beberapa detail-detail itu kita biasanya kan kalau file assembly itu pasti saat melakukan drawing akan berat ya. Jadi apalagi kalau komponennya itu udah satu large assembly, dibuat shop drawingnya, itu pasti akan patah-patah atau ada bisa dibilang lagging ya, atau nge-lag lah di komputernya. Jadi kita harus upgrade PC-nya lagi, seperti itu. Nah, di sini SolidWorks itu di 2021 dia juga improvement penggunaan GPU ya. Jadi kayak untuk framingnya itu dia peningkatan di beberapa fiturnya. Jadi dengan beberapa VGA yang disertified oleh SolidWorks itu ada peningkatan performa di
hardware-nya. Jadi kayak garis-garis yang terlalu banyak atau kayak headline itu bisa dimaksimalkan lagi untuk frame rate-nya. Nah, lalu ada juga assembly performance. Jadi kayak peningkatan operasi atau kayak data link itu semuanya digabungin jadi satu, tapi dengan menggunakan automatic lightweight mode. Jadi kayak beberapa komponen itu bisa masuk, tapi penggunaan garis tebal tipisnya itu dia akan mereduce atau meringankan agar satu file assembly ini bisa kebuka dalam satu layar. Jadi langsung semuanya ditumpuk jadi satu untuk peringanan di assembly tersebut. Nah, di sini juga ada peningkatan lagi untuk PDM performance. Jadi beberapa banyak file itu kan kadang-kadang link-linknya itu kita suka terputus. Misalkan ada file assembly utuhnya, terus ada sub assembly, ada beberapa part, ada beberapa komponen. Itu kan kadang-kadang relation-nya atau hubungannya itu suka terputus ya. Nah, ini kita bisa lihat dengan PDM 2021 ini, peningkatan performance atau pembacaan datanya dia langsung berhubungan. Jadi kayak misalkan kita pilih salah satu subassembly, dia akan melihat nih tree-nya beberapa komponennya itu dalam foldernya tersebut atau dia ada di luar folder, dia akan nyari untuk mengoptimize atau menjaga keutuhan dari tree-nya itu atau data relation-nya. Nah, sini ada perbandingan performance ya untuk kualitas dan reliability-nya. Jadi kalau beberapa kita mungkin suka ada yang menggunakan file assembly itu lebih melihat kualitasnya aja dulu. Kalau performance-nya nanti bisa nggak terlalu banyak karena data saya. Nah, tapi saat kita sudah punya data yang besar atau ininya, pasti kita lebih butuh performance-nya. Nah, di sini performance-nya akan lebih banyak dominan di upgrade-nya ini. Nah, di sini ada beberapa grafik ya atau tabel yang bisa dilihat ya untuk potensi-potensinya. Jadi kita kalau misalkan bekerja lebih cepat dan lebih mudah, itu kan pasti akan lebih banyak dibutuhkan. Oke, jadi kita lanjut untuk 2021 in action-nya. Jadi apa aja sih yang ke SolidWorks 2021 itu? Salah satunya pasti user experience-nya pasti lebih soft lagi atau lebih enak dipandang lagi di 2021 ini. Terus juga ada untuk part, assembly, drawing, e-drawing, dan beberapa add-on yang disiapkan oleh SolidWorks itu yang diupdate. Nah, jadi di SolidWorks 2021 in Action ini juga ada beberapa tambahan ya. Jadi kayak quick access toolbar, terus ada comment manager-nya juga, jadi kita bisa nyari beberapa search comment, terus juga improvement color option yang tadi color picker ya, terus juga Rido support part picture. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini beberapa untuk coloring, terus juga di sini untuk color pickernya nanti akan bisa milih dari fotonya, jadi kita bisa atur beberapa layout. Nah, di sini juga ada untuk customize ribbon atau toolbar ya. Jadi kayak di command manager-nya itu kita bisa lihat nih ada beberapa command manager di. Nah, shortcut bar-nya juga ini kita bisa tambahin beberapa fiturnya. Jadi kita bisa upload nih untuk beberapa shortcut bar-nya. Jadi kayak untuk pattern-nya ini ada yang di single part, ada yang di assembly part, atau untuk ini kita bisa langsung masukin. Ini di sini. Jadi kita tinggal masukin nih, jadi kayak akses toolbar-nya. Jadi fitur apa aja yang sering kita gunakan, jadi kita nggak perlu search lagi, itu sudah ada di tampilan atas. Jadi komen-komen apa aja yang sering kita gunakan itu akan sangat membantu, akan lebih cepat ya untuk prosesnya. Jadi kita bisa undo terus sampai 60 fitur dia.
Jadi di Rido-nya dia bisa terus sampai 60 fitur ya ke depannya. Jadi nggak harus ke Ando terus, jadi kita bisa tetap Rido 60 fiturnya ke depannya. Nah, terus ada juga beberapa update dari parts-nya ini. Jadi kayak ada sheet metal band, jadi menggunakan table support ya. Jadi kalau misalkan sheet metal itu kan bending-bendingannya itu pasti ada yang radius 2, ada yang beberapa 0,5, terus ada yang misalkan 3, terus lanjut ke atas ya. Jadi kita bisa menggunakan Office 365, jadi dia sudah support ke Office 365 ya untuk sheet metal band-nya. Jadi nggak perlu pakai yang lain. Terus juga ada color picker from appearance, sama ada lagi juga buat evaluasi equation dari custom properties-nya, itu juga kita bisa lihat. Terus di webman-nya itu kita bisa nambahin flash untuk meter join. Jadi kayak misalkan kita ada beberapa opsi untuk adu manis, itu akan ada beberapa opsi juga ya. Juga ada transfer part material from parent part. Jadi dari data assembly besarnya kita bisa transfer untuk ke sub assembly-nya lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk videonya. Jadi di sini untuk melihat sub assembly yang mau kita pilih. Nah, di sini untuk sheet metal ya, kita bisa lihat nih untuk bracketnya. Kita mau melakukan modifikasi di assembly yang ini ya. Jadi kita bisa menambahkan add flange ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan flanging itu kan kadang-kadang untuk di area tekukan gini kadang-kadang nggak bisa ya. Suka ada errornya. Nah, di sini kita bisa melakukan flange itu di bagian tangency ini. Ini untuk pengoptimalan di sheet metal ya. Jadi dari hasil band ini itu kan biasanya kita perlu key factor ya. Nah, di sini juga bisa kita input untuk nanti aktualnya seperti apa dari berdasarkan material. Itu kita juga bisa lihat. Dan di sini juga kita bisa edit feature. Jadi langsung untuk penambahan flank-nya itu ke arah mana juga bisa langsung dilihat beberapa opsionalnya. Nah, jadi untuk part ini kita bisa melakukan bentangannya yang tadi ya. Sorry. Next. Ini tadi udah. Oke, yang ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya untuk set assembly-nya kita bisa save as untuk di copy ke 3D manufacturing format. Jadi ada tambahan add-on, ada tambahan format untuk 3MF ya. Jadi 3D manufacturing format. Jadi bisa transfer ke beberapa proses manufacturing lagi. Jadi kayak kita juga bisa masukin include material yang sudah disetel di SolidWorks dan juga bisa include appearance yang ada di SolidWorks. Jadi kita format nanti ke 3MF itu sudah terbawa untuk material dan appearance juga. Jadi biasanya buat 3D printing juga bisa lanjut ke prosesnya seperti itu. Memotong sebentar Pak Kamal, jika Ya. ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya melalui panel chat. Salah satu dari Pak Kamal atau saya bisa di chat untuk menanyakan. Itu aja. Oke, coba dilanjut lagi ya. Lanjutkan Nah, Pak Kamal. ada beberapa opsi ya. Jadi untuk peringanan fitur juga kita juga nggak harus menggunakan SolidWorks Assembly. Jadi beberapa format pun kita bisa gunakan.
Terus di sini juga ada tambahan untuk meter ya. Jadi kita biasanya beberapa proses adu manis itu kan untuk di bagian trim and extend-nya itu ada problem saat ketemu proses meternya ini. Jadi dari yang proses meter dari holo kecil ke holo lebar ini kan biasanya kita proses trim-trim aja ya. Nah, di sini juga menggunakan ada meter untuk tipe dua holo yang berbeda ya. Kalau bisa dilihat kan sebelumnya seperti ini ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan full flash meter. Jadi, untuk full flash meter ini dia akan menyesuaikan kemiringannya dengan join dari si tipe holonya ini ya. Jadi ada perbedaan tipe holonya, nanti dia akan melakukan flash full meternya ini. Jadi yang di sini misalkan holo kotak, di sini holo persegi panjang itu kita bisa menyesuaikan. Nah, lalu di sini juga kita bisa melakukan proses ya. Jadi kayak nambahin picker warna seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat Square Robot ini. Jadi kita bisa menggunakan color picker ini di bagian color ini untuk kita mau ngambil color seperti apa. Jadi kita tinggal pilih mau warna apa, jadi langsung disesuaikan dari foto, dari website itu langsung dari tampilan Windows kita ya. Jadi kita bisa lihat untuk pemilihan warnanya kita tinggal picking aja. Mau warna apa itu juga bisa. Jadi sesuai dengan warna yang ini ya. Jadi RGB-nya kan biasanya kita ngatur-ngatur sendiri. Nah, tapi di sini kita bisa langsung menyesuaikan dengan warna yang aktual atau dari foto atau dari warna website itu bisa kita sesuaikan. Nah, lalu juga ada untuk summary information ya. Jadi dari file ini kita juga bisa ada penambahan. Untuk misalkan mau nambahin untuk cost estimasinya berapa, gitu berupa teks atau hasil, itu juga bisa kita tambahkan. Oke, terus di sini untuk equation-nya. Nah, di sini kita bisa masukin variabelnya juga. Jadi kalau misalkan tabel-tabel Excel kita mau melakukan penjumlahan, misalkan kita hitung bobotnya, jadi kita bisa tahu nih biayanya berapa untuk satu part ini. Nah, di sini juga bisa dapat nih hasilnya untuk dikali jumlah beratnya kita bisa langsung. Jadi setiap ini kita bisa lihat nih list-list propertinya, terus jumlah hasilnya. Panjangnya kita butuh berapa banyak nih. Misalkan untuk platnya kita butuh berapa banyak, lalu kita juga butuh panjangnya berapa, itu dia bisa langsung kalkulasiin. Jadi beberapa langkah langsung untuk menentukan BOM-nya ya, bill of materialnya, jadi bisa langsung. Nah, lalu ada juga untuk di assembly-nya itu kayak streamline match, terus juga slot default lock rotation-nya. Ini beberapa opsi ya, jadi kayak ada export interface detection result, terus ada assembly open performance-nya, jadi pembukaan file layar assembly juga jadi lebih ringan. Terus juga ada circular reference check, switch configuration performance, silhouette, di feature SS configuration, ada juga render pipeline enhancement. Nah, di sini untuk proses ininya ya, joiningnya, kita juga bisa constrain dengan cylindrical gini. Terus ada juga beberapa proses yang biasanya kan kita untuk center to center. Nah, di sini juga bisa masukin analisis, terus proses mekanikalnya juga. Jadi untuk ada misalkan proses kru, terus ada juga proses untuk cam, itu beberapa proses ya. Sorry. Terus juga ada kita melakukan flip mat ya. Jadi di sini nanti akan ada warningnya, alignmentnya. Jadi dia bisa ngasih warning terlebih dahulu untuk kalau misalkan ternyata di sini
lubang ininya nggak sesuai, misalkan situ dia bisa menyesuaikan untuk merubah jenis bautnya ya. Nah di sini kita bisa lihat di assembly-nya. Nah alignment can edit-nya itu bisa dikasih info, dikasih pertanyaan atau untuk dirubahkah, atau misalkan jangan pernah dirubah. Misalkan kita udah nentuin, misalkan lubang bautnya udah pakai diameter 6 M1 ya, tapi kita mau pakainya M08 itu, ya udah itu bisa kita rubah langsung. Tapi itu biasanya kan nanti pas di proses shop floor-nya nanti akan beda ya, untuk yang dengan aktual gambarnya atau dengan aktual lapangannya seperti apa. Di sini juga kita bisa atur nih, kayak lock rotation-nya itu mau di posisi apa. Untuk kayak lubang misalkan seperti ini, rotation ini kan kita kadang-kadang perlu di bagian bawah atau di bagian tengah ya. Nah itu kan biasanya kita adjust sendiri. Nah di sini kita bisa atur nih distance long slot-nya seperti apa. Jadi proses match-nya. Jadi kalau misalkan ada adjusting yang setengah lingkaran atau oval atau slot seperti ini, kan biasanya kita perlu jaraknya berapa nih untuk dapat degree-nya atau pas di tengah-tengahnya. Ini untuk proses penggambarannya. Nah, terus di sini juga untuk komponen propertiesnya kita juga bisa merubah jenis bautnya, langsung disamakan. Dia akan menyesuaikan untuk semuanya, kayak yang sesuai dengan konfigurasi. Dia akan synchronize configuration pattern with component to sit. Jadi dia akan nyamain sama kalau di beberapa komponen kan biasanya kita match properties ya, seperti itu. Kalau di AutoCAD seperti itu kita juga langsung ambil konfigurasi semuanya sama dengan yang sebelumnya kita buat. Jadi dia otomatis langsung semuanya update. Nah dari hasilnya ini untuk kayak misalkan nut pattern-nya ini kita bisa tadi yang di export ke Excel atau ke Office 365 itu juga bisa langsung. Untuk BIOM-nya dia langsung otomatis. Nah di sini kita coba bisa lihat. Nah thumbnail itu untuk nampilin image-nya dia ya. Nah di sini kita bisa coba replace. Jadi beberapa komponen itu dia akan ngambil gambar isometri dari SolidWorks kita. Nah jadi di sini bisa dilihat nih jumlahnya, terus ada beberapa intervensinya, yang contactingnya seperti apa. Ini bisa dilihat. Nah di sini juga ada mode ladder assembly-nya kita menggunakan tadi ya fitur lightweight. Jadi untuk ladder assembly dia akan menjadi lebih ringan kalau menggunakan fitur lightweight-nya tersebut. Jadi dia langsung buka beberapa komponen, langsung dapat estimasinya. Kan biasanya kita nungguin dulu nih. Ini kita udah bisa langsung buka sambil nunggu beberapa komponen masuk. Nah jadi pas slot assembly-nya di open, dia akan open nih semua beberapa komponen. Nah, jadi di sini bisa dilihat nih ada beberapa komponen-komponen yang bisa disupport. Terus juga kita bisa lihat ya tree-nya. Kayak ada brush roll-nya. Nah, di sini juga misalkan kita mau, sorry di sini saya lihatin dulu. Jadi setiap komponennya itu yang nggak terlihat dia akan di-hide dulu. Jadi kayak peringanan file assembly ya. Jadi saat kita mau mulai fokuskan di beberapa komponen, jadi kita tinggal open aja, file assembly itu akan kebuka utuh lagi. Kalau yang sebelumnya itu kan kayak beberapa peringanan komponennya jadi lebih ringan ya ladder assembly-nya, tapi saat kita mau melakukan pendetailan di area ini, kita bisa langsung open aja. Nah, terus di sini juga ada kasih warning nih, ada circular reference yang error nih, jadi ada beberapa yang clash misalkan. Nah, kita bisa lihat circular reference di area mana. Jadi kita melakukan edit fiturnya menggunakan circular tersebut. Jadi untuk posisinya, jadi dia tuh nggak constraint dengan komponennya. Nah, jadi kita bisa concentrate dari beberapa komponen ini, kita bisa lihat dia akan
liatin nih beberapa constraint-nya dan dia akan buat lurus yang gambar seharusnya. Jadi konsentriknya itu bisa lurus lagi untuk positioningnya. Kan kadang-kadang kita melakukan gambar, oh, ternyata di sini nggak lurus nih posisinya. Nah, ini kita bisa lakukan. Jadi dia bisa ngasih warning di gambar tersebut. Dan juga akan lebih mudah untuk proses penggambarannya atau memodifikasinya ya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan define group. Jadi saat kita jadiin satu grup itu kita bisa hide nih. Misalkan kita mau isolate satu, dia akan otomatis semuanya. Terus di sini juga bisa modifikasi beberapa grup ini juga kita bisa masukin. Misalkan sini sudah buat nih, tapi saya mau menambahkan beberapa grup lagi itu juga bisa. Nah, ini clustering loan body, orientation-nya itu dari front plan-nya kita bisa ambil. Nah, di sini dia bisa masukin untuk komponen tersebut. Nah, ini misalkan kita mau tambahin lagi untuk cover-nya, tight fit outline-nya itu jadi langsung menyesuaikan dari kayak center silindernya ini, jadi sinkron ya. Oke, terus juga kita bisa masukin beberapa grup ini untuk ke bracket-bracketnya ya. Nah, terus di sini juga kita bisa buat create new configuration, jadi kayak include top levelnya berdasarkan referensi geometri. Jadi saat ada perubahan apapun, dia akan menyesuaikan kayak dari jaraknya ini seperti berapa, terus posisinya harus seperti apa, dia akan menyesuaikan. Di sini tinggal di oke. Nah, saat proses update ini dia juga kelihatannya tadi ada beberapa grup configuration, terus juga bisa menggunakan use the feature. Use the feature ini untuk yang update tadi ya. Jadi kita ambil di fitur. Jadi yang tadi, sorry ini saya ambil dulu. Nih saat proses di fiturnya ini, pas kita ambil kan dia tadi kan full assembly-nya banyak ya. Nah di sini kita bisa lihat nih hanya beberapa ya grup yang tadi kita ambil. Tapi dia sebenarnya itu gambar utuh. Tapi ini karena penyesuaian konfigurasi untuk keringanan ya. Beberapa opsinya aja. Nah, ini untuk di sistem generalnya, untuk peningkatan performance-nya, jadi kita tinggal pilih nih untuk grafik performance-nya, itu yang di certified oleh SolidWorks itu akan peningkatan yang cukup signifikan di processing kita rotating atau penggambaran itu akan jadi lebih ringan ya. Jadi saat kita update nih, kita bisa lihat nih peningkatan performance yang dicentang dan belum dicentang itu seperti apa. Jadi kalau misalkan bisa dilihat nih, yang dicentang untuk frame rate-nya akan lebih ringan. Jadi frame rate-nya itu frame-nya itu jauh banget ya. Jadi kayak di sini nih untuk gambarnya ini dia sampai 63 fps ya. Di sini sampai hanya 3 fps. Jadi penting untuk kita centang tadi untuk peningkatan performa dari proses gambarnya juga. Jadi akan lebih ringan untuk SolidWorks yang 2021 ini. Nah, lalu setelah update performance itu, ini juga bisa untuk kalau misalkan kita menggunakan wireframe ya. Biasanya kan kalau kita gambar full assembly gini, kita bikin wireframe aja untuk rotatingnya lebih ringan ya. Tapi untuk peningkatan wireframe pun ini jauh lebih ringan lagi. Untuk proses rotatingnya, waktunya juga lebih cepat. Itu jauh di update 2021 ini untuk
peningkatan performanya ya. Jadi untuk penambahan performanya kalau misalkan kita pakainya yang instance-nya itu nggak ada, biasanya kan cuma 3 fps gitu ya. Nah, di sini paling cuma nambahnya beberapa. Jadi untuk memindah ke wireframe mungkin akan lebih ringan, tapi hanya menambah sedikit saja. Lalu di sini sorry. Nah, di sini juga bisa dilihat ya kalau proses di lighting-nya itu, ini kalau misalkan kita rotate nih, kan biasanya gambarnya itu menyesuaikan ya. Nah, di sini saat kita diamkan mouse-nya, dia akan menyesuaikan gambarnya apa yang kita lihat visualnya. Jadi kalau kita rotate dia akan jadi lebih ringan dulu. Nanti saat kita udah mau mulai fokusin, dia akan liatin gambar detailnya. Jadi kayak kurvanya, terus juga kayak headline-nya dia akan munculin di gambar yang kita lihat. Nah, itu keterangan untuk assembly-nya. Nah, gimana untuk drawing-nya? Nah, untuk drawing-nya kita juga ada peningkatan performance lagi untuk di beberapa area detailnya. Jadi modelnya itu kita juga ada beberapa opsi nih, ada untuk quick view, terus ada juga untuk detailing, ada juga lightweight yang tadi untuk peringanan performance ya. Jadi lebih enteng lah untuk pembukaan foldernya. Nah, di sini tetap ya diaktifin instance graphic performance-nya. Saat kita sudah aktifin, dia akan peningkatan performa untuk rotating-nya, jadi nggak ada patah-patah ya untuk prosesnya. Nah, ini untuk perbandingan ya, menggunakan SolidWorks 2020 dengan SolidWorks 2021. Ini menggunakan perangkat yang sama, graphic card yang sama, tapi menggunakan dua versi yang berbeda, ada 2020 sama 2021. Nah, di sini bisa dilihat ya, perbedaan signifikannya di performanya seperti apa. Jadi saat kita mengaktifkan instance performance graphic cardnya itu beda jauh ya untuk prosesnya. Ini menggunakan komputer yang sama, spesifikasi yang sama, di satu komputer yang sama lah untuk lebih jelasnya. Jadi perbedaannya jauh ya, kayak kita misalkan nge-zoom untuk full art assembly kayak gini kan biasanya agak berat ya. Untuk pendetailannya itu juga agak berat seperti itu. Nah, di sini terlihat performanya berbeda jauh ya dengan yang 2021. Nah, gimana untuk yang tadi ini baru detailing. Nah, jadi untuk pembuatan detailing ini juga kita jaga lebih mudah lah untuk proses pembuatan gambar shop floor-nya nanti seperti apa. Jadi untuk proses-proses detailing ini lebih mudah dan lebih cepat untuk pengerjaannya. Nah, di sini juga kita bisa editing ya, teks-teksnya seperti ini juga kemudahan untuk proses shop drawing-nya ini. Jadi kayak misalkan untuk beberapa area detailing kita bisa nambahin, terus juga misalkan kita nambahin brick view. Jadi gambarnya itu nggak perlu panjang-panjang ya, jadi langsung aktualnya. Nah, di sini kita juga bisa beberapa style break view-nya ya. Jadi ada yang bisa lurus, terus juga ada yang bisa kayak garis spline seperti itu kita bisa masukin. Nah, kita tinggal tambahin koordinat dari area mana, misalkan posisi 00-nya di mana, itu kita bisa masukin nih. Karena kan koordinatnya dari pojok sini, dia ke arah vektor X, arah vektor Y, itu kita bisa masukin. Nah, kita tinggal masukin detail view-nya. Nah, di sini nanti kita tinggal masukin nih kayak hole cutout-nya.
Nah, di sini dia ngasih 4, walaupun di sini kan ada area yang tertutup ya. Juga dia bisa masukin. Jadi detail-detail gambarnya kita juga lebih banyak ya, menambah fitur-fiturnya, simetri seperti apa, precisionnya, toleransinya, ini kita bisa masukin semuanya langsung di format drawing yang 2021 ini, jadi lebih banyak tambahan fiturnya. Ini untuk juga ada smart dimensionnya juga diterapkan di drawingnya ini. Nah, untuk proses balloon ini kita juga bisa tambahin beberapa opsional ya. Jadi kayak balloonnya ini kita bisa masukin manual. Di sini bisa berubah jadi VDA. Nah, ini kita bisa atur untuk posisi titiknya seperti apa, di area mana, kita bisa masukin ini tadi yang di keterangan gambarnya. Nah, ini kan belum ke titik di posisinya ya. Nah, di sini kita juga bisa pilih midpoint-nya. Kita bisa melaraskan dua kurva ini untuk ke midpoint-nya. Jadi bisa constraining-nya juga. Jadi make coincidence di posisi itu ke midpoint-nya. Nah, ini area-nya juga lebih mudah. Itu untuk inspection balloonnya juga tadi ya, jadi kayak transparent dimensionnya juga bisa masuk. Nah, lalu ada lagi untuk kayak model base definition, ini kayak ada tambahan untuk datum target, juga ada bentable in 3D PDF, jadi kita bisa ngasih parameter-parameter yang mau kita input ke 3D PDF-nya lah. Dan di sini kita bisa tambahin untuk tampilan kanan. Jadi kita bisa masukin nih datum targetnya di mana. Nah, itu nanti kita bisa custom untuk ke 3D PDF-nya. Jadi bisa kita tinggal pilih nih untuk kita mau lihat flat pattern-nya seperti apa, di datum targetnya seperti apa, itu langsung update ke 3D PDF-nya nanti. Nah, di sini kita misalkan mau edit dimensi ya. Nah, dia akan masukin. Nah, ini penambahan untuk beberapa headset gitu ya. Jadi kayak misalkan area mananya yang kita mau nambahin annotation. Ini itu berupa 3D-nya nanti, 3D PDF. Nah, di sini nanti saat kita mau publish, kita bisa langsung ke True 3D PDF. Jadi nanti kita di sini ada beberapa template-nya juga ya. Jadi kayak misalkan ada bentable-nya seperti apa, terus misalkan kayak template approval itu seperti apa, itu juga kita bisa masukin. Nah, di sini untuk ke publish 3D PDF-nya itu apa aja yang mau kita bawa nih. Misalkan di sini ada kayak attachment-nya, misalkan kita mau nambahin gambar 3D. Jadi kita nggak hanya ngasih 3D PDF, tapi kita juga melampirkan gambar 3D-nya juga. Seperti itu. Oke, di sini setelah di-publish, dia akan mempublish. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada beberapa customisasi untuk bentable-nya juga ya. Di 3D PDF. Nah, ini yang tadi kita masukin ya datum targetnya, posisinya di mana. Terus juga ada flat pattern untuk posisi A, B, C itu nanti dia ke arah mana. Misalkan yang A itu ke bawah, itu dengan sudut 90 derajat, inner radius 0,09, itu bisa dilihat. Nah, di sini juga ada untuk e-drawing ya, custom.
Nah, penggunaan drawing ini itu juga beberapa opsi ya. Jadi kayak misalkan kita mau menambahkan formatnya itu nanti berdasarkan HTML formatnya. Jadi juga bisa zip seperti ini. Nah, ini kan kalau misalkan kita menggunakan e-drawing, formatnya HTML, kita bisa menggunakan dengan base web browser. Ini juga bisa custom ya, jadi kita bisa measuring untuk hasil-hasilnya dengan 2021 ini. Nah, terus ini salah satu tambahan add-on ya. Mungkin saya ini singkat aja visualisasi. Jadi kayak untuk proses renderingnya kita mau seperti apa, ini juga ada beberapa model, terus beberapa tambahan library untuk appearance-nya juga kita bisa masukin. Nah, ini untuk image-nya, jadi untuk proses rendernya juga ada peningkatan performa ya. Jadi nggak harus, tetap harus tinggi, tapi lebih improve performance dengan spek yang direkomendasikan. Jadi proses renderingnya juga lebih cepat untuk gambar-gambar tersebut. Oke, ini kita bisa lihat beberapa kameranya. Terus juga ada lagi untuk komposer, itu kayak PDM-nya dari ini ya, SolidWorks ya. Oke, coba saya skip. Terus juga ada penambahan untuk simulasi ya, ada kayak kontak kalkulasinya juga lebih cepat, terus kontak stabilization, efisiensi robust meshing yang tadi ada penambahannya mesh diagnostic sampai ke automation solver selection. Jadi kita bisa automatic solver New and solution. existing users alike. There, we can mesh Oke. available with Jadi untuk Simulation proses Professional meshingnya and bisa but lebih let's take ringan. a closer look to see how simulation Oke, di sini untuk modal stressnya dari hasil resultnya ini kita bisa interaction tab-nya itu seperti apa, ada kayak bonded, ada kontak, ada free juga. Jadi untuk optionnya ini kita bisa automatic juga langsung. Jadi untuk mesh configuration-nya itu juga kita bisa melakukan automatic. Ini beberapa notes yang ada mesh-meshnya itu kayak ada error ya, kan kadang-kadang atau dari data scanning itu kan biasanya ada yang misalkan bolong atau ada yang pantulan seperti itu, dia bisa automatic mesh helper ya, jadi memodify lebih halus lagi hasil meshingnya. Kita bisa pilih selection, manual, atau more servernya itu ada disediakan juga untuk di SolidWorks ini. Oke, terus beberapa connection juga ada tambahan lagi. Calculation frame-nya. Ini untuk flow simulation, kita juga ada beberapa ini untuk analisis tipenya itu ada fluid, ada wall condition, ini juga bisa dimasukin. Terus misalkan table value-nya itu ada dari air atau dari oil, itu juga kita bisa masukin. Nah, di sini kita bisa lihat nih flow simulation-nya dari propeller ini untuk gerakannya seperti apa nanti arah simulation-nya. Terus juga ada untuk maximum calculation-nya itu selama berapa detik untuk lihat dia konsisten atau enggak. Ini kita lihat juga. Nah, di sini ada tambahan create from plot-nya ini, jadi kayak nambahin untuk flow simulation-nya itu berupa arahnya kemana-mana, kita juga bisa lihat nih. Ini temperatur. Ini kayak transfer heating juga ya. Ini kita bisa
proses simulasinya itu akan kayak kontak panas termalnya ini kita bisa hitung formulanya seperti apa, input. Ini salah satunya untuk nambahin formula-formulanya. Jadi visualisasinya ini kita bisa customisasi. Nah, terus ada juga untuk tambahan plastik SolidWorks ya. Jadi kayak beberapa tambahan material untuk plastik ya. Jadi ada beberapa jenis material yang bisa dipakai di SolidWorks ini. Ada penambahan beberapa material. Sudah ada multi material overmolding injection process. Jadi dual material yang digabungkan di injection process ini kita juga bisa masukkan. Di sini juga bisa lihat nih, di sini ada tambahan injection process-nya itu ada multi material overmolding penambahan. Nah, di sini kita bisa lihat nih unit injection-nya ada berapa. Ini kita bisa lihat ada 2 material misalkan dijadikan 1. Ini untuk prosesnya kita bisa ambil dari database materialnya. Kita bisa lihat nih jenis plastik database-nya ada penambahan yang baru. Nah, di sini beberapa brandnya itu untuk jenis ABS-nya. Nah, terus di sini kita juga bisa nambahin untuk KVP runner-nya di unit 1 atau unit 2 ini ada bisa dilihat ya jenis materialnya 2 sekaligus. Untuk overmold-nya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat virtual mold-nya nanti seperti apa. Ini untuk nentuin mold-nya besarannya seperti apa, ukurannya bisa kita setting sendiri. Dan untuk proses cooling-nya, nah jenis cooling-nya kita tambahin water. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk proses mesh-nya itu bisa langsung automatic meshing ya, jadi nggak perlu gendat-gendat lagi, kita tinggal preview aja setiap kita ada perubahan volume mesh-nya seperti apa. Nah, di sini bisa lihat ya ada 2 tipikal material untuk proses overmolding-nya. Di sini ada unit 1, di sini ada unit 2, kita bisa lihat nih untuk air trap-nya di mana, terus juga kita bisa lihat cooling average mold temperaturnya seperti apa nantinya. Nah, ini overmolding kan juga mulai banyak nih penggunaannya, terus juga bubble-bubble-nya, terus hasil report-nya kita bisa export langsung. Nah, di sini untuk PDM, ini mungkin skip dulu karena beberapa update-nya nggak terlalu banyak ya. Nah, terus di sini juga untuk manage, sama di 3D Experience Force-nya ini nanti. Nah, di sini. Ini yang step value evaluation-nya. Jadi kita langsung menggunakan task chart-nya ini kita bisa tahu nih beberapa proses-proses pengerjaannya itu untuk timingnya berapa, terus siapa aja yang terlibat. Ini kita mungkin kalau yang sebelumnya sudah pernah ikut di 3D Experience Force yang data collaboration ya, ini mirip. Jadi kita nentuin siapa yang update pekerjaannya, terus kita nambahin in progress seperti apa, kita bisa langsung rubah status di kolaborasi seperti ini. Jadi tim mana aja yang terlibat, terus udah mengerjakan apa aja itu kita bisa lihat. Jadi si PinPro-nya kita ketahuan nih apa aja yang masih delay, terus ada misalkan ada isu kekurangan material itu kita bisa menambahkan juga di update. Nah, ini. Nah, ini juga formnya ini kita bisa langsung ya, jadi data kolaborasinya mirip-mirip Microsoft Project, tapi ini lebih ke beberapa user SolidWorks ya. Jadi kayak menggunakan 3D Experience ini, tim-timnya tuh bisa kita assign untuk penanggung jawab misalkan, terus ada juga untuk tim desain, terus juga tim-tim penyedia barang, itu kita bisa tambahkan juga.
Terus di sini kita bisa menambahkan form, terus di sini kita bisa menambahkan equipment prosesnya pakai apa. Misalkan ada yang misalkan pakai mesin press, ada yang machining A, B, C seperti itu. Kita bisa menambahkan. Dan di sini kita bisa nambahin beberapa isunya juga. Jadi kayak setiap komponen itu kan pasti ada yang proses, ada yang kita purchase part, ada yang machining part. Ini kita bisa masukin di PDM-nya ini, Product Data Management ini. Jadi kita bisa share untuk ke tim kita. Nah, di sini bisa menggunakan email atau copy link. Nah, di sini akan otomatis, jadi di SolidWorks Manage ya, itu akan terbaca. Jadi SolidWorks Manage ini juga banyak di cover oleh 3D Experience ya. Tapi kalau 3D Experience itu kan berdasarkan cloud. Kalau ini kan lokal area aja ya. Terus di sini ada juga untuk tambahan beberapa SolidWorks Cam. Juga ada penambahan defense cylinder stock untuk mill part ya. Jadi untuk cylinder stock ini nggak hanya untuk turning aja, juga bisa untuk mill part juga. Nah, di sini kan banyak nih kalau menggunakan di sini, terus juga ada tambahan stok material, data manajemennya. Di sini untuk variable pickingnya biasanya untuk proses drilling. Ini prosesnya sama, jadi kita bisa langsung lihat nih dari hasil ini prosesnya apa aja untuk pengerjaannya. Jadi untuk stok materialnya itu nggak harus kotak terus ya, juga bisa nambahin untuk silinder. Biasanya ini kita langsung masukin diameter partnya, jadi langsung ngambil rata-ratanya. Nah, ini untuk post processingnya juga diimprove lagi ya. Jadi untuk post prosesnya juga banyak disiapkan oleh SolidWorks ini. Nah, di sini bisa dilihat, ini menggunakan third party, menggunakan Simco Edit untuk melihat pembacaan G-code-nya tersebut. Ini untuk routing, ini untuk elektrikal ya. Jadi untuk pad-padnya ini kita bisa masukin kayak penambahan kabel, jalur kabel, area klipnya mau di mana, ini kita bisa sesuaikan. Jadi untuk prosesnya akan lebih mudah lah untuk melakukan routing elektrikal ini. Jadi kayak jalur-jalur kabelnya seperti apa, prosesnya di mana, dia nabrak atau enggak, terus jumlah kabelnya juga kita bisa estimasi, ini bisa kita lihat. Nah, ini untuk rute harness-nya ini juga bisa kita atur nih. Jadi kita expand 3, dia akan otomatis kalkulasi panjang kabel, terus jalurnya seperti apa, ini dia langsung menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk elektrikalnya keluar diagramnya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk 3D Experience SolidWorks ya. Di sini ada sedikit video tambahan 3D Experience untuk SolidWorks ini seperti apa. Design teams need to collaborate over great distances and have the flexibility to get work done on the go. Choosing the right CAD tool is paramount. But what about the design data? How can it be stored securely but still provide convenient access at any time, anywhere? 3D Experience SolidWorks offers industry-leading SolidWorks desktop CAD, as well as powerful browser-based CAD solutions, all built from the ground up with secure and convenient cloud data management at its core. SolidWorks Desktop provides dedicated tools and workflows that streamline the design and development of your products from concepts through to reality. Great designs typically start with a sketch. SolidWorks makes this simple and straightforward. Even the most complex ideas are easy to realize with access to instant feedback and standard tools like the Hole Wizard, an extensive library of hole types,
built right in. SOLIDWORKS enables you to not only modify design dimensions, but also reuse geometry with a simple drag and drop, a great time saver. Because SOLIDWORKS is connected directly to the 3D Experience platform, you can easily find the components you need with a simple search. Components can be snapped together with ease, no clunky menus or confusing windows to navigate. SOLIDWORKS understands the mechanical relationship between components and can generate lifelike motion in even the most complex assemblies. Understanding the performance of your designs early in the design process is crucial to a successful product launch. SOLIDWORKS provides powerful tools that help you get to market ahead of time and with maximum quality. Documenting your designs is quick and easy. Simply straight from the 3D model or create special dimensions and callouts with intuitive tools. Drawings in SOLIDWORKS are always up to date and contain accurate detail like automatic bill of materials and item balloons to make understanding the design easy for manufacturing and suppliers. With 3D Experience SOLIDWORKS, your design data is saved to the secure cloud, making it immediately available to your team and other stakeholders. Your data will always be safely backed up and controlled using maturity workflows and revision management, all without the need to purchase, install, or maintain expensive servers on premises. With 3D Experience SOLIDWORKS, you're no longer tethered to the office, as it includes powerful 3D CAD in a web browser. Build complex 3D parts and assemblies using an intuitive design interface. The 3D Experience platform natively understands your CAD data, so you can reference it while creating messages to your team or while creating intelligent tasks to drive daily work. This streamlines your design process now that contributors don't have to spend time searching for the right documents. They can move forward with certainty, knowing that they're working on the correct document every time. The tight integration between the browser-based CAD tools and the powerful desktop tools allows files to be used interchangeably. Designing is no longer a function of how powerful your computer is, it's a function of where inspiration strikes. Customers demand great-looking products. Take advantage of subdivision modeling in the browser with 3D Experience SOLIDWORKS to create complex shapes that would be difficult to design using traditional 3D CAD methods. Just push and pull in the virtual clay environment to instantly see your product take shape. Also available with 3D Experience SOLIDWORKS is the ability to create high-quality, photorealistic renderings of your products using SOLIDWORKS Visualize. Creating renderings is easy. Drag and drop materials, colors, textures, and environments. Validate your design decisions using Simulia. Take your project management to the next level with integrated project planning tools. Access powerful CAM functionality with Delmia, and so much more. The traditional definition of the workplace is changing, but that doesn't mean that progress comes to a halt. All of these powerful tools make it easy to go from concept to design to manufacture and beyond, no matter where your team members are located. Jadi 3D Experience itu lebih mirip ke sosial medianya dari Dassault ya, tapi ini hubungannya langsung dengan beberapa engineer yang terlibat. Nah itu untuk perkenalan apa aja yang baru dari SolidWorks 2021. Jadi 3D Experience SolidWorks ini juga integrasi di SolidWorks 2021 ini. Oke, mungkin karena waktunya mepet ya, mungkin saya persingkat aja sedikit pengenalan untuk 3D Experience. Jadi data kolaborasi langsung dari cloud, jadi beberapa tim yang terlibat. Ini sedikit membahas untuk yang terlibat langsung di beberapa timnya, terus juga streamline-nya. Jadi setiap ada revisi update, dia akan langsung otomatis ke update ya, jadi nggak perlu menggunakan Microsoft Project lagi. Itu sudah langsung kelihatan nih ada update apa aja, terus juga rule-nya ketahuan siapa aja yang bisa menggambar, siapa aja yang lagi edit, itu kita bisa lihat. Jadi data kolaborasinya itu akan mempermudah beberapa pekerjaan, terus siapa yang update, apa aja yang dirubah, terus sudah revisi keberapa, revisi ketiga, terus di sini ada kita kasih komen, tolong ditambahin stabilizer di area ini, jadi kita bisa lihat ini se-urgent apa untuk penambahan komponen tersebut. Jadi beberapa tim yang lain akan melihat, oh ternyata di sini ada perubahan atau ada area yang mau dikerjakan. Nah di sini kita bisa di-lock
lagi diupdate sama siapa timnya. Jadi kita bisa lihat. Nah, jadi setelah update dia akan merubah proses gambarnya itu yang tadinya inward process jadi in approval. Jadi nungguin proses approvalnya. Jadi yang approval nanti dia akan dapat notif untuk ternyata gambar sini udah direvisi. Jadi tinggal di approve untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi bisa dilihat data kolaborasi ini integrasi mirip dengan proses produk data manajemennya ini. Jadi bisa langsung, tapi ini nggak perlu menggunakan desktop app ya. Jadi bisa menggunakan iPad, HP seperti itu. Jadi atau dari laptop, tapi menggunakan web browser. Nah, web browser ini akan mempermudah tim-tim yang lain ya, kayak lagi kondisi WFH seperti ini, lagi pandemi. Terus juga next level validation-nya itu kayak assist design validation-nya untuk prototyping-nya seperti apa. Jadi kita bisa melakukan simulasi langsung di sini juga. Jadi 3D Experience itu kayak berupa platform yang komponen-komponen ini yang mau kita gunakan, seperti itu. Di sini saya ini cepat. Nah, ini cloud-based design ini menggunakan yang tadi gambar ya. Jadi kayak industrial design, mechanical design, sheet metal design, sama proses rendering itu semuanya dilakukan di cloud ya. Jadi semuanya pengerjaan itu dilakukan di handphone atau di iPad, seperti itu bisa masukin. Jadi desain itu penggunaan SolidWorks ini nggak harus di desktop app, jadi bisa menggunakan browser seperti ini ya. Ini menggunakan Google Chrome. Kayak proses gambarnya pun sama. Ini nggak jauh beda dengan SolidWorks. Kita bisa lakukan update, modifikasi itu bisa lakukan di browsernya kita. Oke, mungkin Rian mau melanjutkan ya. Soalnya waktunya agak mepet juga nih. Takutnya makan waktu agak banyak. Nanti kalau misalkan ini nanti akan saya coba share PowerPoint-nya ini apa aja sih yang baru dari SolidWorks. Nanti boleh dilihat. Iya, Apa bisa aja yang melalui email. Bisa dikirim videonya juga, video webinar ini akan diupload melalui YouTube. Cukup dari Pak Kamal ya berarti ya? Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyain dari beberapa update dari SolidWorks ini. Ada pertanyaan, semua fitur itu yang tadi dibahas, apakah semuanya itu hanya eksklusif dari SolidWorks 2021 atau 2020 ada beberapa fitur yang di 2020 ada? Beberapa itu ada, tapi nggak langsung proses shortcut langsung. Tapi dari SolidWorks 2021 ini dipermudah dengan kayak tambahan beberapa fitur lagi, terus juga penyesuaian dengan langkah penggambaran ya, atau proses desainnya juga lebih mudah. Jadi langsung mempersingkat waktu proses penggambaran. Jadi 90% itu eksklusif di 2021. Jadi kayak yang tadi performance itu di 2020 udah nggak ada. Jadi harus upgrade ke 2021 ini. Dan tadi juga ada kayak peningkatan FPS itu kan ya, kelihatannya bagus. Apakah hardware requirement-nya itu berat ya? Hardware requirement-nya itu pasti menyesuaikan dengan rekomendasi dari SolidWorks ya. Jadi nggak harus yang kayak misalkan pakai Quadro RTX 8000 atau 6000, itu nggak perlu. Jadi tinggal menyesuaikan, misalkan pakai Quadro 4000 menyesuaikan dengan driver yang ditentukan. Nanti kita tinggal pilih instance performance dari SolidWorks itu, pengaturan nanti akan peningkatan performance-nya jauh dibandingin dengan yang sebelumnya menggunakan SolidWorks 2020 ke bawah. Jadi apakah hardware requirement-nya itu perlu komputer yang di atas 20 jutaan mungkin gitu kan? Pasti tetap perlu workstation ya, jadi nggak bisa menggunakan komputer biasa. Karena harus menyesuaikan dengan minimum requirement yang disiapkan SolidWorks ya. Jadi kita bisa lihat dari spesifikasi minimum dari SolidWorks, jadi bisa disesuaikan lagi.
Dan ini pertanyaan itu masalah lisensi ya. Sistem lisensinya itu bagaimana? Itu saya aja yang jawab ya. Itu Iya. sistem lisensinya itu bisa berupa langganan dan kepemilikan. Berlangganannya itu bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa juga per hari. Cuma tidak dianjurkan karena lebih mahal ya. Mending dan juga kalau kepemilikan itu belinya itu seperti per versi. Jadinya kalau misalnya beli versi yang 2020 dan kepemilikannya itu hanya yang versi 2020 saja. Untuk kedepannya itu ada namanya itu service fee untuk peningkatan versi. Dan juga ada pertanyaan lagi, itu jenis, misalnya kan ada jenis material plastiknya tadi pilihannya ada banyak ya Mas Kamal ya. Iya. Itu apakah semua pilihannya itu sudah tersedia, apakah atau perlu diinput lagi? Sorry, gimana? Jenis-jenis materialnya itu apakah sudah disediakan atau perlu diinput? Kalau dari itu ada yang kita bisa input manual, misalkan kita punya spesifikasi sendiri ya untuk jenis material. Nah, tapi biasanya itu kan kita beli materialnya itu ada brandnya sendirian. Itu sudah disiapkan oleh SolidWorks, jadi kayak tipe materialnya apa, terus juga mau lihat brandnya apa itu juga sudah disiapkan. Jadi nggak perlu lagi nambahin material lagi. Kecuali dicampur ya. Nah, itu kita bisa menggunakan beberapa konfigurasi sendiri paling. Oke. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa disudahi ya webinar untuk hari ini. Jika para peserta ingin bertanya lebih banyak atau diskusi lebih dalam, bisa menghubungi saya. Saya sudah mungkin Bapak dan Ibu sudah saya hubungi melalui email atau WhatsApp. Bisa menghubungi saya melalui salah satu media itu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih dalam mengenai SolidWorks, 3D Experience, atau mungkin brand Dassault System lainnya. Oke, kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan, bukan Pak Kamal? Ya, sudah. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu saudara sekalian ya. Semoga kedepannya Bapak bisa sukses dan webinar ini semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya.